Polres Tulungagung telah menetapkan 7 tersangka ledakan petasan yang merusak rumah dan mobil Daihatsu Xenia di Dusun Bacang, Desa Gandong, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung. Para tersangka terdiri dari 5 anak di bawah umur dan 2 orang dewasa. Mereka sebelumnya yang menerbangkan balon udara dengan muatan petasan ukuran besar yang jatuh ke permukiman warga, Rabu, 2 April 2025, pagi. Para tersangka ini berasal dari Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek, ujar Kapolres Tulungagung, AKBP Taat Resdi, pada saat konferensi pers, Jumat, 4 April 2025. 2 yang sudah dewasa adalah Aan Alfiansyah, 20, dan M. Zidan Rafli, 19, sedangkan yang masih di bawah umur adalah Hikair, 16, Kaf, 16, MRM, 17, RRP, 14, serta GWP, 14. Kapolres menambahkan, sebelumnya 7 orang ini masing-masing iuran Rp100.000. Uang itu disepakati untuk membeli bahan pembuat balon udara dan bubuk petasan. Mereka membeli bahan baku petasan secara online. Jadi bukan membeli dalam bentuk serbuk yang sudah jadi, ungkap Kapolres. Setelah satu persatu bahan baku bubuk petasan tiba, para tersangka meracik sendiri. Setelah bubuk petasan siap, mereka memasukkannya dalam selongsong yang sudah disiapkan. Total ada 5 petasan ukuran besar setinggi 30 cm dan diameter 20 cm. Selain itu masih ada sekitar 100 petasan ukuran kecil dengan diameter 4 cm dan tinggi 8 cm. Semua proses pembuatan balon udara maupun bubuk petasan itu didapat dari tutorial di media sosial, papar Kapolres. Seluruh petasan kemudian digantungkan ke balon udara yang akan diterbangkan. 3 petasan ukuran besar terjatuh dan tidak sempat meledak, sementara petasan ukuran kecil masih tersisa 17 yang belum sempat meledak. Polisi yang melakukan olah TKP merendam semua petasan yang ditemukan agar tidak meledak. Sementara balon udara yang dibuat para tersangka setinggi 20 meter dan diameter 30 meter. Balon udara ini terbang tinggi dan tidak ditemukan setelah menjatuhkan rentengan petasan yang dibawanya. Ledakan petasan ini merusak rumah yang ditempati Harmudi, 49, dan mobil Daihatsu Xenia DK 1643 up milik Mujadi, 62, pemudik asal Denpasar, Bali. Nilai kerugian material, baik kerusakan rumah dan kendaraan mencapai Rp100 juta, ungkap Kapolres. Jumlah kerugian ini melebihi perkiraan sebelumnya, sebesar Rp50 juta. 7 tersangka ini punya peran masing-masing dalam membuat balon udara dan petasan. RRP yang punya ide membuat balon udara dan digantungi petasan setelah melihat tayangan di YouTube dan TikTok. Kemudian ide ini disampaikan ke Zidan. Ide ini menyebar ke 7 tersangka dan masing-masing sepakat untuk mewujudkannya. GWP kebagian tugas membeli bahan bubuk petasan lewat aplikasi belanja daring. RRP dan Zida pula yang meracik semua bahan itu menjadi serbuk petasan. Mereka juga yang menjadikannya petasan siap disulut, sejak sebelum Ramadan hingga selesai malam takbiran. Sedangkan proses pembuatan balon udara dimulai sejak sebelum bulan puasa sampai malam takbiran. Para tersangka kami jerat pasal berlapor dengan Undang-Undang Darurat, Undang-Undang Penerbangan dan Pasal 406 KUHP tentang perusakan, jelas Kapolres. Pasal 1 ayat 1, Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 mengancam para tersangka dengan pidana penjara paling lama 20 tahun. Pasal 421 ayat 2, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan mengancam mereka dengan pidana penjara selama 1 tahun. Sedangkan Pasal 406 KUHP tentang perusakan barang mengancam mereka dengan pidana penjara selama 2 tahun 8 bulan.